basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu. Silakan anak Ahmad untuk memimpin teman-temannya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Selamat siang. Selamat siang. Pelajaran yang lalu apa saja? Silakan sampaikan yang kalian ketahui. Yang pertama tentang kalau mau menelaah harus mengetahui dulu unsurnya. Unsurnya ada berapa? Apa saja kan itu? Ya, silakan. Tema. Nah, berarti harus pakai Tema. tambahkan lagi yang lain. Ya, silakan dulu ya. Silakan. Alur. Oke, tema alur. Lagi. Ya, gantian dulu temennya di sana. Tokoh. Ya, 3 sudah. Terus penokohan. Setelah tokoh penokohan. Ada lagi yang lain? Ya. Apa itu? Sudut pandang. Ya. Gaya. Apa lagi? Latar atau setting. Ya, terakhir. Ya, silakan. Amanah. Ya, benar sekali. Menurut kalian tema itu apa? Silakan. Tema apa? Gagasan pokok atau utama ya. Ya, benar sekali. Tokoh itu adalah ya, meliputi orang atau karakter yang ditampilkan dalam cerita. orang atau karakter yang ditampilkan. Berarti dia punya karakter. Nah, karakter ini ada beberapa macam nih ya. Seperti apa? Apa saja? Protagonis, Ya, habis itu antagonis, terus antagonis. Ya. Oke, alhamdulillah Mas sudah mengingatnya. Bahannya adalah struktur dan kebahasaannya. Supaya apa? Supaya manfaatnya nanti kalian mudah dalam menulis cerpen. Dia penulis cilik berarti dia kecil ya. Cilik dari Bantul yang karyanya mendunia. Dia sudah punya 10 buku dan 5 sudah diterjemahkan seluruh dunia. Wah, hebat kan? Dia masih muda, tapi dia sudah bisa menulis. Yang pertama adalah siswa mampu menganalisis struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan cermat. Yang kedua, siswa mampu menyusun kerangka teks cerita pendek. Bagaimana strukturnya, bagaimana kaidahnya, karena ini yang akan kita telah ya, kita gunakan pada Al-Jizah untuk membacakannya. Dipersilakan. Merupakan prioritas terpenting. Suara alarm berdering begitu nyaring, mengusik tidur nyenyak seorang Nathan. Dia enggan membuka mata, namun akhirnya terpaksa dia buka. Oh Tuhan! Nathan kaget melihat jam, ternyata sekarang sudah pukul 7 pagi. Saya hanya telat 15 menit. Maaf saudara Nathan, ini bukan masalah lama atau tidaknya. Anda terlambat. Namun ini tentang kekonsistensi Anda dalam bekerja. Jelas Bapak Direktur dengan tegas. Saya semalam bergadang nonton bola sampai melupakan proyek penting yang sangat menguntungkan bagi saya. Antara orientasi ke konflik itu adalah rangkaian peristiwa. Oke, kita akan buka satu persatu pengertiannya agar lebih jelas lagi. Apa itu orientasi? Silakan. Ya, silakan. Orientasi adalah pengenalan tokoh. Ada pendapat yang lain? Orientasi adalah bagian awal yang menggambarkan situasi yang sudah atau sedang terjadi. Oh iya, berarti menggambarkan. Apa itu rangkaian peristiwa? Silakan. Ya, silakan. Kisah berlanjut, memulai rangkaian peristiwa tak terduga. Konflik. Silakan. Komplikasi itu pertentangan atau konflik terus-menerus hingga puncak. Pertentangan. Oke. Ya, komplikasi pertentangan. Selanjutnya. Konflik berisi gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan atau kekeliruan. Iya.
Benar sekali ya. Nah, apa yang ada solusi? Ada yang ya silahkan. Nah, ini Bapak senang. Babak akhir yang menggambarkan penyelesaian atas masalah. Dari pemaparan Bapak tadi, dari juga penjelasan dari kawan-kawan kalian tentang orientasi, kemudian apa tadi? Rangkaian peristiwa, komunikasi, sudut pandang. Seperti apa itu? Ya Pak, Ya silakan. pencerita menjadi orang pertama atau ketiga. Kuat dan khusus. Jadi maksudnya ada umum, ada khusus. Ya contohnya seperti apa itu? Saya Pak, Ya silakan. ingin Beringin. Ada lagi yang lain? transmisi Trambesi. Oh ini khusus. Kalau umumnya apa? pohon. Pohon. Nak belikan ikan ke pasar, ini uangnya. Wah, udah beli ikan. Ternyata dia pulang bawa ikannya apa? Ikan sembelang ya. Sembelang itu kan ikan kan? Datang mamanya marah-marah. Kenapa kamu beli ikan sembelang ini? Kenapa gitu? Dia santai, dia bilang ini. Ibu kan tadi bilang belikan saya ikan. Maka saya belikan ikan ini gitu. Saya pilih ikan sembelang karena apa? Karena lebih besar dan murah. Nah ternyata yang salah siapa dia? Siapa yang salah? Anaknya atau ibunya? Ibunya. Ibunya. Karena dia bilang ikan, nggak spesifik itu ya. Jadi kalau ada hati kemudian batu itu disatukan menjadi maknanya ada. Padahal ini masing-masing ada maknanya. Tapi setelah digabung maka maknanya berlainan ya. Berarti dia adalah hatinya keras gitu ya. Sekeras batu. Kaca ya. Kita berhitung saja. Jadi kalau sampai 3 ulang lagi. Ya, silakan berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, dengan angka yang sama, 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan 3 dengan seterusnya. Silakan mendekati ketua kelompoknya. Silakan. LKPD-nya sudah Bapak bagi, silakan diisi kelas, kemudian kelompoknya, kemudian anggotanya, dan silakan berdiskusi, Itu sini, yang ketemu di belakang. Ya, terus saja dah, terus rangkaiannya apa saja. Ya, silakan itu. Ikan mana dia yang beda? Mulai sini, orientasi 1 sampai Tiba-tiba struktur cerpen atau orientasi. Cuplikan cerpen singkat dan padat. Pada suatu waktu hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogok namanya, usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu. Ya, bagaimana kelompok 1 dengan kelompok 2? Tepat, bagus? Bagus. Ya, teman-teman. Misalkan kelompok ini 2, silakan. Saya mewakili kelompok 2. Pada suatu waktu, dalam tidurnya samar-samar Mogo mendengar suara memanggilnya. Mula-mula ia berpikir itu hanya mimpi. Namun di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Kelompok 3. tepat. Bagus, oke. Saya perwakilan dari kelompok 1. Struktur cerpen, komplikasi, cuplikan cerpen singkat dan padat. Tiba-tiba Monda menyurak bersama sejumlah pasukan. Kau harus mengajarkan aku, teriaknya pada pohon pengetahuan. Tidak bisa, kau tak punya hati yang bersih. Resolusi, cuplikan cerpen singkat dan padat. Jawaban pohon itu membuat Monda marah. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan. Raja dan Mogu berusaha menghalangi, namun mereka kewalahan. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Monda dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Mereka tiba-tiba tewas tersambar petir. Tepat. Oke.
Nah, adakah yang ditanyakan sebelum kita tutup? Silakan. Kalau ada. Ya, silakan. Menurut saya menulis itu susah. Bagaimana cara agar menulis itu menjadi mudah? Tipsnya saja ya, tips bagaimana menulis itu menjadi mudah. Tolong perhatikan anak-anakku semuanya, supaya nanti ke depan, agenda ke depan, sesuai pertanyaan dia mudah dalam menulis. Ada tipsnya, ada 4. Yang pertama adalah rajin membaca. Jadi nanti mulai dari sini rajin membaca, karena dengan membaca cakrawala kalian akan terbuka. Yang kedua, setelah itu adalah mengamati karya yang lain. Jadi dengan karya yang mau kita buat, cari dulu karya yang lain. Misalnya Bapak kemarin mau nulis, itu Bapak cari dulu antolog, misalnya antolog Tatanga karya Iwan Yusi. Jadi baca dulu yang pertama Tatanga, nanti ini ternyata asik loh. Baca karya kedua Durian judulnya. Terus karya ketiga, bagaimana lagi ketiganya? Adalah ilmu kebal dan seterusnya, sehingga banyak hasanah yang kita dapat dengan mengamati karya-karya orang lain itu. Bukan untuk diplagiat, tapi untuk membuat kita kaya. Kayanya apa? Pemilihan kata, diksi tadi ya. Kemudian yang unsur-unsur tuh tema, kemudian sampai amanat bisa kita lihat di sana ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, setelah catat yang penting. Catat yang penting dari karya itu, dicatat yang penting-pentingnya. Nah, kemudian yang terakhir lagi adalah berani memulai menulis. Dengan kalian berani menulis, itu membuka awal untuk berhasil. Kalau sudah berkata sulit, tidak berani, ya selesai, pasrah, menyerah, selesai di situ. Tapi pada saat kita berani menulisnya, salah, ada yang menilai, ada yang membaiki, sehingga kita maju dan menjadi baik, lebih baik dan menjadi seorang yang berhasil. Ya, itu ya. Ada lagi yang lain? Ada Pak. Ya, silakan. Bagaimana sih Pak cara mengatasi menulis cerpen? Karena menulis cerpen itu susah Pak. Kalau diceritakan itu mudah. Itu bagaimana Pak? Maksudnya ceritanya secara verbal. Iya. Oh ya, lebih baik pakai alat bantu. Pakai alat bantu. Kamu ceritanya seperti biasa, pakai rekaman. Setelah itu nanti kamu tulis ulang. Setelah ditulis ulang dan menjadi karya yang bagus, lama kelamaan kamu akan menjadi terampil menulis. Ada yang ingin menyampaikan? Silakan. Apa saja yang sudah didapat hari ini? Ya, silakan. Ya. Akhirnya kami semua tahu apa itu menelaah struktur dan aspek kebahasan cerpen. Mulai dari orientasi, seperti orientasi adalah penentuan peristiwa, penciptaan gambaran keseluruhan, atmosfer, dan waktu kisah, pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Ya. Dari rangkaian peristiwa, kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Agenda berikutnya adalah menulis cerpen ya. Jadi agenda berikutnya tentu saja kegiatan pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Maka mintakan kepada Sebelum kita menutup pelajaran ini, kita berdoa bersama-sama.